Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai seorang narasumber yang sudah memiliki pengalaman tentang kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Arindia Sari, Aulia Rahmawati, Andi Muhammad Fawa Abadi, Azhar Khairina Ufal, Anida Yulfa, Anissa Sediarti, dan Adelia Fikiandini. Untuk selanjutnya, akan saya serahkan kepada teman saya, Azhar Khairina Ufal. Terima kasih. Langsung aja. Selamat malam, Kak. Ya, Kami dari Politeknik Setiawan Jakarta izin untuk mewawancara Kakak dengan maksud untuk memenuhi nilai mata kuliah kepemimpinan. Di sini kami akan mewawancarai narasumber yang bernama Arif Ardiansyah selaku Wakil Ketua Umum Hima Ekonomi Islam di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau Hamka. Di sini kami ingin bertanya tentang kepemimpinan yang dijalankan oleh narasumber kami dan narasumber bisa jawab sesuai dengan pengalaman. Lanjut ke yang pertama, Kakak udah berapa lama nih menjadi Wakil Ketua Hima Ekonomi Islam? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya jadi wakil masih berjalan, yaitu sampai 1 periode, tapi sampai saat ini belum sampai bulan Agustus terakhir menjabat. Gitu sih. Terus menurut Kakak arti dari kepemimpinan itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Arti kepemimpinan ya. Oke. Sebelum kita kepemimpinan, kita harus tahu dulu nih pemimpin itu apa gitu. Pemimpin ialah seorang yang dapat memengaruhi anggotanya nih dalam sebuah organisasi serta dapat menjadi sebuah kepala dalam organisasi itu. Lalu kita tahu nih cara kepemimpinan itu ialah sebuah cara pemimpin dalam memengaruhi anggotanya serta dapat menjalankan organisasi itu untuk mendapat tujuan dari organisasi tersebut. Novel. Pasti kakak punya cara sendiri nih kak untuk memimpin organisasi. Nah, gaya kepemimpinan yang seperti apa yang kakak gunakan dalam memimpin anggota? Seperti misalkan gaya kepemimpinan yang otoriter. Jadi kakak tuh yang lebih memusatkan segala keputusan kepada diri kakak sendiri dan anggota melaksanakan tugas yang telah kakak berikan. Atau gaya kepemimpinan yang demokratis yang lebih mengutamakan partisipasi aktif dari para anggota dan anggota ikut dalam mengambil keputusan. Gaya kepemimpinan yang kakak gunakan itu seperti apa? Oke, baik. Kalau gaya pemimpinan saya dan ketua umum saya itu adalah ini, kita menggunakan cara demokrasi atau demokratis, yaitu di mana kita juga meminta nih pendapat dari anggota-anggota yang lain dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, lalu ketika pendapat teman-teman sudah terkumpul nih, kita cari nih sebagai pemimpin mana solusi atau keputusan yang tepat untuk organisasi ini gitu sih. Coba Adel. Jadi gaya kepemimpinan yang kakak gunakan itu demokratis ya kak, yang lebih memusatkan anggota untuk berpartisipasi aktif gitu. Iya seperti itu, tapi nggak terpungkiri juga kalau kita juga kadang-kala memakai gaya otoriter ketika ada 2 keputusan atau 2 solusi yang sama kuat gitu. Nah, lalu nih tugas dari pemimpin itu untuk menentukan mana keputusan yang tepat. Itu sih. Bisa dibandingin sih kalau dalam bentuk persenan ya 90%-nya demokrasi, nah 10%-nya itu otoriter. Gitu sih. Ya. Organisasi itu kan anggotanya memiliki kinerja yang berbeda-beda ya Kak. Ya, bagaimana kakak untai kinerja setiap anggotanya di dalam organisasi tersebut? Ini ya cara menilai kinerja dari para anggotanya ya. Oke. Sebelum kita menilai sebuah anggota kita, terlebih dahulu kita menilai kinerja kita nih sebagai pemimpin. Nah, kita sudah mencontohkan belum hal-hal yang seharusnya benar gitu. Nah, lalu kita dapat melihat kinerja dari anggota itu. Nah,
Energinya itu kalau kami tuh melihatnya bagaimana cara dia memegang sebuah amanah atau tanggung jawab. Dia bisa menjalankan nggak tugasnya dengan maksimal, dengan baik gitu. Berarti dilihat dari pemimpinnya dulu ya, Kak? Ya, Kalau untuk soalnya kinerjanya. iya, soalnya itu pemimpin itu cerminan dari anggotanya itu sendiri. Baik, Kak. Makasih, Kak. Iya. Nah, kakaknya kan sebagai wakil ketua ya kak. Nah, sebagai wakil ketua ada nggak sih trik-trik khusus untuk mempengaruhi anggota agar bekerja sesuai dengan rencana dan goals dari organisasi? Nah, cara memengaruhi anggotanya ya. Cara memengaruhi anggotanya itu bagaimana nih cara kita komunikasikan ke anggota tersebut. Karena kan setiap anggota kan berbeda pola pikir, salahnya lah cara berpikirnya. Nah, bagaimana nih kita tepat dalam komunikasi anggota tersebut. Itu sih. Lalu kita melalui pendekatan secara emosional gitu, biar kita semakin dekat dan dapat nih seorang pemimpin itu dapat mengaruhi sebuah anggotanya. Itu Arin. Berarti dengan pendekatan antara ketua dan anggota nanti bisa jalan sendiri untuk mencapai goals ke organisasi ya. Nah iya, dari pendekatan dari pemimpin dan anggota itu maka bisa terjalin lah sebuah organisasi yang bisa berjalan dengan lancar. Ya Kak, jadi kan mungkin dalam saat kakak memimpin atau saat kakak ingin menerapkan sebuah sistem atau sebuah ingin mengadakan acara, itu kan pasti ada yang berpikiran yang berbeda, yang gimana itu cara kakak itu untuk mengatasi pikiran yang berbeda yang bisa mengakibatkan konflik gitu Kak? Dalam kita berorganisasi pasti kita ketemu dengan kepala-kepala atau orang-orang yang baru nih, atau bagaimana caranya kita menyatukan, atau dibilang menyatukan enggak juga sih, bagaimana kita berkompromi lah dengan pendapat-pendapat teman-teman kita yang lain, yaitu saling menerima pendapat dari yang lain, lalu kita cari jalan tengah nih untuk memutuskan sebuah keputusan. Lalu ketika ada konflik dalam organisasi itu, kalau di kami tuh menerapkan sistem tabayun kalau dalam Islam, yaitu mencari sebuah fakta konfliknya seperti ini. Lalu ketika konflik itu belum selesai, di kami itu ada bidang organisasi. Organisasi itu yang menaungi atau yang mengurusi sebuah konflik dalam organisasi. Nah, lalu emang ketika bidang organisasi tidak menemukan sebuah solusi dalam sebuah permasalahan, baru naik ke ketua umumnya atau pimpinan. Lalu ada lagi sih cara, kalau dari kami tuh evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dijalankan setiap 3 bulan sekali, yaitu untuk salah satunya untuk ini memecahkan konflik untuk mendapatkan solusi gitu Andi. Jadi kalau saat evaluasi itu seperti apa ya Kak? Kan biasanya kan berbeda-beda itu dari tempat-tempat yang lain ya. Jadi di tempat kakak itu penerapan evaluasinya itu seperti apa Pak? Nah, kalau evaluasi di kami itu, kalau evaluasi kinerja itu kita dari ini dulu peranggotanya. Ini di kita tuh ada 3 bidang. Nah, ditanya aja, ada nggak nih kiranya konflik di antara para anggotanya. Nah, sebelum evaluasi kinerja ini berlangsung sih, sebelumnya kita dari bidang organisasi itu mencatat dulu sebelumnya ada nggak konflik sebelum evaluasi kinerja. Nah, baru ketika evaluasi kinerja baru diangkat masalah ini, lalu dicari jalan keluar bersama-sama. Dan evaluasi kinerja ini bukan berarti kita menyudutkan satu pihak aja, tapi kita mencari jalan tengahnya atau solusi bagi yang mendapat masalah atau konflik ini. Gitu, Andi. Terima kasih Kak, cukup jelas sekali Kak. Ya, Andi.
Masih menyambung sama pertanyaan yang tadi nih Kak. Kalau tadi kan cara menyelesaikan konflik. Kalau sekarang tuh gimana sih dalam mengurus organisasi pastinya tuh memiliki kendala atau permasalahan yang membuat Kakak itu sebagai ketua merasa lelah atau kewalahan dalam mengatasi masalah itu. Nah, dari permasalahan itu gimana cara Kakak untuk nge-push diri Kakak biar Kakak tuh bisa bangkit dan semangat lagi dalam mengurus organisasi ke depannya Kak? Ya, oke, baik. Dalam organisasi itu nggak selamanya kita bisa semangat terus, dan kadang kalanya kita turun gitu atau down. Nah, lalu bagaimana nih saat kita yang sedang down-nya? Nah, itu kalau saya itu menerapkan, saya harus berdamai dulu nih dengan diri saya gitu. Saya harus bisa ngebalikin semangat saya yang dulu ketika pas awal pertama kali menjabat. Nah, lalu saya baru kembali lagi ke organisasi saya. Nah, ketika kita itu kita jangan terlalu lama gitu. Bolehlah istirahat, tapi jangan terlalu lama karena teman-teman kita di organisasi pasti membutuhkan kita atau gitu. Nah, kalau yang down atau yang sedang turun semangatnya itu teman kita, itu bagaimana kita sebagai temannya bisa memberikan sebuah motivasi atau dorongan semangat lah, biar orang itu bisa kembali semangat dalam organisasi tersebut. Nah, ini juga termasuk peran dari teman ya untuk meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi itu sendiri. Gitu. Lalu kita tuh ketika kita down juga ini kembali lagi ya kalau kita yang down. Nah, kalau kita down itu kita nggak bisa gitu leha-leha tinggal putar balik kanan gitu. Tapi nggak semudah itu. Kita harus selesaikan jalan yang kita pilih. Terlalu berputus asa kelamaan gitu. Sih kalau saya. Berarti kalau Kakak nih, faktor teman dan motivasi dari teman itu sangat mempengaruhi Kakak untuk semangat lagi gitu ya Kak? Iya, betul. Kalau saya itu peran teman itu sangat penting dalam organisasi, karena di organisasi itu kita nggak sendirian, kita tuh sama bareng-bareng sama anggota-anggota yang lain atau teman kita gitu. Yang ingin dicapai selanjutnya itu untuk tim yang Kakak pimpin seperti apa ya? Oke, capaian atau target ya. Kalau kami itu pencapaian kami itu atau target kami itu terus bisa mengupgrading diri kita atau berproses menjadi lebih baik, yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang sebelumnya belum bisa menjadi bisa gitu. Itu sih salah satu tujuan kita. Lalu salah satu tujuan kita juga membuat sebuah karya gitu ya, membuat sebuah karya yang bisa menaikkan nama dari sebuah organisasi itu sendiri. Tuh. Lalu bisa membawa nama baik dari kampus itu sendiri. Ya, kalau belum jelas ditanyain aja, nggak apa-apa. Iya Kak, makasih. Dulu Kak, kan ini sebelum kita kan wawancaranya kan hanya sesi pertanyaan dengan anak-anak dan teman-teman gini kan Kak. Jadi kan Kakak sebagai senior lah ibaratnya, jadi bolehkah Kakak itu memberikan pesan kepada kita agar kita bisa jadi pemimpin kelak yang jadi lebih baik gitu Kak? Dibilang senior sih enggak juga ya. Saya pernah mengalaminya aja lebih dahulu. Nah, pesan untuk ini pesan untuk saya dulu ya, baru untuk teman-teman. Buat nasihat dari saya, buat saya dulu baru ke teman-teman. Yaitu kita harus lebih berproses dimanapun kita berada gitu. Saatnya kita harus bisa berproses menjadi yang lebih baik. Lalu ketika kita menjadi sebuah pemimpin, kita jangan melupakan teman-teman kita atau anggota-anggota kita ketika dalam membuat keputusan atau dalam langkah apapun.
terus libatkan para anggotanya, karena di organisasi ini bukan hanya pimpinan gitu, ada anggota-anggota lain di bawahnya pimpinan tersebut. Lalu pemimpin itu jika di depan harus menjadi teladan bagi anggotanya, karena yang tadi saya bilang, sebuah pimpinan itu adalah cerminan dari anggotanya, baliknya anggota itu cerminan dari pemimpinnya itu sendiri. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih ya Kak. Kalau kami punya salah atau dari kata-kata kami yang kurang berkenan buat Kakak, kami meminta maaf pada Kakak. Terima kasih Kak telah untuk menyempatkan waktunya untuk bergabung ke dalam seksi wawancara kita pada kali ini. Semoga ilmu yang Kakak berikan terkait kepemimpinan ini bermanfaat buat kami. Untuk mengakhirinya, kita izin minta dokumentasi, boleh Kakak? Ya boleh santai aja. Terima kasih ya Kak atas menyempatkan waktunya. Kami memohon maaf bila memiliki kesalahan ya Kak. Teman-teman terus berproses dan terus semangat ya teman-teman. Harus Kak, semangat itu harus Kak. Iya, semangat lah. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil yaitu bahwa setiap pemimpin dalam organisasi pastinya memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Gaya kepemimpinan ini ditentukan dengan keadaan kepribadian anggota dalam organisasi dan pemimpin organisasi tersebut. Untuk memimpin organisasi bisa menggunakan dua gaya kepemimpinan, yaitu demokrasi dan otoriter. Untuk gaya kepemimpinan otoriter lebih berpusat apabila si anggota tidak lagi bisa diajak untuk berdiskusi. Pencapaian tujuan dan kerjasama merupakan poin utama untuk keharmonisan dalam organisasi. Pemimpin bukanlah hanya sekedar jabatan yang diberikan dari luar saja, melainkan pemimpin adalah sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Untuk menjadi seorang pemimpin, diperlukannya kerja keras dan pemikiran yang matang untuk memimpin suatu kelompok maupun organisasi, dan sebelum memperbaiki orang lain, pemimpin perlu memperbaiki dirinya sendiri terlebih dahulu. Sangat diperlukan sekali jiwa kepemimpinan pada setiap pribadi manusia. Jiwa kepemimpinan perlu selalu ditanamkan dan dikembangkan, paling tidak untuk memimpin dirinya sendiri. Nah, untuk mengatasi konflik di dalam organisasi, baik itu terkait dengan perbedaan pendapat ataupun masalah lainnya, pastinya musyawarah mufakat sebagai salah satu cara untuk menangani konflik yang sedang terjadi tersebut. Dengan berkompromi bersama anggota, membahas konflik yang terjadi, serta apabila semua anggota sudah mengeluarkan semua pendapatnya, maka kita bisa mengambil solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Sekian dari video wawancara kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kendala dalam video recording serta berbagai kekurangan dalam sesi wawancara ini. Terima kasih.